Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang neighbors atau algoritma KNN untuk memenuhi tugas data mining dan manajemen sistem. Nah, jadi kami terdiri dari 7 orang, bisa dibaca ada Asti, Bernardo, itu saya, Intan, Kiran, Agung, Raka, dan Sita. Nah, untuk lebih jelasnya kita mulai dari konsep dan definisi. Pertama, kita mulai dari konsep dan definisi dulu. Selanjutnya, definisi dari K-nearest-neighbor sendiri itu algoritma yang diusulkan oleh Thomas Cover berfungsi untuk melakukan klasifikasi dan regresi suatu data berdasarkan data pembelajaran atau training dataset. Di mana dalam metode ini kita dalam mengklasifikasikan data itu kita mengambil dari K tetangga terdekatnya atau nearest neighbor, di mana K ini merupakan banyak tetangga terdekat. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar. Misalkan data training itu untuk yang titik-titik berwarna kuning dan ungu. Nah, terus ada data baru yang ingin kita prediksi dia masuk ke klasifikasi mana. Jadi misalkan ini data barunya C. Nah, menggunakan metode KNN ini, jika kita menetapkan bahwa untuk tetangga terdekatnya itu terdiri dari 3 buah, maka kan di sini terdapat 3 tetangga terdekat dari titik C ini kan 1 titik kuning dan 2 titik ungu. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari 3 tetangga terdekat titik C ini, dominannya kan di titik yang ungu, sehingga yang C ini bisa kita golongkan klasifikasinya itu sama dengan kelas yang ungu atau kelas B. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang konsep dari KNN itu sendiri. Pertama, algoritma K-nearest-neighbor atau KNN ini tergolong dalam supervised learning. Kenapa? Karena pada algoritma KNN ini, kita itu menggunakan data yang sudah ada untuk melakukan klasifikasi terhadap data yang baru. Jadi kita melihat berdasarkan data yang sudah ada acuannya. Nah, lalu metode nearest neighbor yang terdapat dalam algoritma KNN ini yang melihat dari tetangga terdekat itu termasuk dalam instant based learning atau lazy learning. Karena dalam metode KNN ini tidak dilakukan pemodelan pada data sebelumnya. Jadi maksudnya itu data yang lama atau training data itu hanya kita simpan saja, tidak kita lakukan apapun. Hanya disimpan, kita tidak melakukan pemodelan, misalkan persamaan dari data itu apa, tidak hanya kita simpan, lalu saat kita akan melakukan klasifikasi terhadap data yang baru, baru kita menggunakan data yang ada itu. Nah, terus selanjutnya, nah di sini kan, tadi kan KNN itu kan masuk ke supervised learning, sedangkan supervised learning tadi itu kan ada 2 jenis, satu klasifikasi, dan satunya lagi itu regresi. Nah, untuk yang KNN sendiri, itu fokus melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data training yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Lalu, misalkan kita menentukan tetangga terdekatnya itu hanya 1, yang seperti contoh di gambar sebelumnya itu jika misalkan cuma 1 kayaknya, maka otomatis data baru yang kita ingin klasifikasikan itu tergolong ke dalam kelas data training yang masuk ke tetangga terdekat yang cuma 1 itu. Tapi, kalau misalkan dianya lebih dari 1, 3, 5, atau 7, nah di situ nanti akan ada langkah-langkah yang harus kita tempuh. Salah satunya itu
yang ini tadi. Kita menentukan jarak terdekat titik-titik tersebut. Nah, untuk distance yang bisa kita gunakan itu kebanyakan kalau itu Euclidean, atau bisa juga kita menggunakan jarak yang lain, misalkan Manhattan dan yang lainnya. Nah, terus di sini yang terakhir ada semakin kecil jarak antara dua instan, jadi kayak semakin dekat itunya berarti semakin besar kedekatan antara dua instan atau dua titik itu, berarti makin mirip titik itu sehingga bisa kita klasifikasikan ke dalam kelas yang sama. Oke, itu topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma dari KNN. Next. Nah, jadi dalam algoritma KNN itu, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan parameter dari K, di mana K tadi merupakan tetangga paling dekat dari titik yang baru. Nah, untuk menentukan nilai dari parameter K ini tidak ada aturan khusus, jadi kita bisa menentukan nilainya itu terserah. Bisa 3, bisa 5, 7, 9, 10, atau 15, dan seterusnya. Nah, untuk menentukan nilai ini dianjurkan nilai K itu termasuk nilai K itu angka ganjil, karena dalam menentukan titiknya nanti akan lebih mudah. Terus langkah selanjutnya adalah menghitung kuadrat jarak menggunakan Euclidean object terhadap data pelatihan yang diberikan. Rumusnya itu seperti di bawah ini. Tadi yang dijelaskan oleh teman saya, itu ada beberapa rumus yang lain seperti Manhattan distance, terus ada lagi Minkowski distance, dan masih banyak lagi. Tapi yang umum emang itu yang sering digunakan yaitu Euclidean distance. Next. Nah, setelah kita menghitung jaraknya dari titik baru tadi dengan titik dari data pelatihan, kemudian kita urutkan hasil dari perhitungan Euclidean distance tadi dari jarak yang paling dekat sampai jarak yang paling jauh. Setelah kita urutkan, kemudian kita kumpulkan kategorinya. Misalkan kategorinya yang nilai K-nya yang dipilih itu 3, berarti kita cari nilai titik yang terdekat, 3 besar titik yang terdekat dengan titik baru tadi. Dengan menggunakan kategori KNN tadi, maka titik yang masuk dalam nilai dari K tadi itu dapat diprediksi merupakan kategori dari objek tersebut. Next. Nah, ilustrasinya seperti ini. Misalkan ada 2 buah kategori data, yaitu yang satu biru, yang satu kuning. Next. Terus kita akan menentukan satu titik baru, yaitu titik hijau yang kotak ini. Next. Nah, terus kita ingin menentukan parameternya dari K itu nilainya 3. Kemudian kita hitung semua jaraknya. Bentar dulu. Kita hitung semua jaraknya masing-masing titik tadi ke titik yang hijau ini. Terus kita cari yang paling dekat. Nah, kita sudah dapatkan 2 titik warna biru dan 2 titik warna kuning. Menggunakan algoritma dari KNN tadi, dapat kita simpulkan bahwa titik hijau ini lebih mendekati ke titik biru karena titik biru lebih mendominasi jarak yang terdekat dengan titik hijau. Ada 2 titik biru yang paling dekat dengan titik hijau, sementara yang kuning hanya 1. Next. Semisal kita menggunakan K sama dengan 5, maka kita akan memperhitungkan 5 titik yang paling dekat dengan titik hijau. Dan kita mendapatkan hasilnya ada 3 titik biru
yang dekat dengan hijau dan 2 titik kuning yang dekat dengan titik hijau. Otomatis hasilnya akan sama seperti yang sebelumnya, yaitu titik hijau lebih mendekati ke titik biru, sehingga titik hijau dapat dikategorikan sesuai dengan data yang titik biru. Selanjutnya untuk the confusion matrix akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang the confusion matrix. Confusion matrix atau matriks kebingungan merupakan sebuah perhitungan yang membandingkan dataset dengan hasil klasifikasi sesuai dengan data yang sebenarnya. Sesuai dengan data yang sebenarnya dengan jumlah keseluruhan data. Hasil akhir dari matriks ini adalah tingkat akurasi dengan satuan persen. Dan untuk rumusnya yaitu akurasi sama dengan true positive plus true negatif dibagi dengan jumlah dari semua prediksi, ataupun true positif plus false positif plus false negatif dan false dan true negatif. Maksud daripada false positif itu sendiri yaitu hasil prediksi yang diprediksi oleh metode tersebut yang seharusnya positif, tetapi hasil kenyataannya tidak, ataupun negatif, ataupun salah gitu. Dan untuk false negatif sendiri, itu artinya ketika data yang diprediksi itu hasilnya adalah negatif, tetapi sebenarnya kenyataannya salah juga. Udah, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari metode KNN. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada metode yang secara general atau secara mutlak itu baik digunakan untuk tiap kasus. Melainkan tiap kasus pasti dapat menemukan metode yang terbaik sesuai dengan kondisinya. Lalu kriteria-kriteria tersebut umumnya berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk metode KNN, kelebihannya yang pertama, efektif dengan data training yang besar. Semakin besar data training, maka semakin efektif algoritma KNN ini, sebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa metode KNN ini mengklasifikasikan berdasarkan tetangganya. Terus kedua, tangguh terhadap data training yang noisy. Sebab data training yang noisy ini tidak akan berpengaruh terhadap algoritma KNN, karena tiap-tiap data point pasti memiliki tetangga meskipun radiusnya beda-beda. Selanjutnya, kembali lagi ke definisi, data training adalah data yang digunakan untuk melatih algoritma yang mana nantinya akan digunakan untuk menguji data testing. Nah, pelatihan untuk metode KNN ini terbilang cepat. Dan yang terakhir, metode KNN ini sederhana dan mudah dipelajari. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa metode KNN adalah salah satu dari lazy method. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kekurangan dari KNN itu. Yang pertama itu kita harus menentukan berapa jumlah dari tetangga terdekatnya. Nah, penentuan jumlah K ini harus tepat gitu. Karena itu akan mempengaruhi hasil dari algoritma KNN ini sendiri. Yang kedua itu pembelajaran berdasarkan jarak tidak jelas mengenai jenis jarak apa yang harus digunakan. Nah, maksudnya ini dia itu rentang terhadap perbedaan rentang variabel. Nah, dalam perhitungan jarak antar instan, KNN itu menganggap semua variabel itu setara atau sama penting. Katakan misalnya ada variabel P yang memiliki rentang lebih besar dibanding variabel lainnya. Nah, maka perhitungan jarak itu akan didominasi oleh P. Misalnya kita punya variabel A dan B. Misalnya kita punya variabel A itu dengan rentang 0 sampai 1000 dan variabel B 0 sampai 10. Nah, kuadrat selisih dari variabel A maksimalnya itu pasti 1 juta kan ya. Dan
kuadrat selisih dari variabel B itu maksimalnya 100. Nah, hal ini akan mengecoh KNN karena KNN itu akan menganggap A itu tidak membawa pengaruh dalam perhitungan jarak karena rentangnya itu sangat besar dibandingkan B. Misalnya begini ilustrasinya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Misalnya ini variabel A, ini variabel B, 0 sampai 10, dan A-nya itu tadi 0 sampai 1000. Nah, kita punya titik di sini, titik, oke, jelek sekali, titik X, maaf. Yang di sini titik Y, yang di sini titik Z. Nah, kalau kita mengambil nearest neighbor terdekat nearest neighbor dari X, nah otomatis yang terpilih itu Y kan ya. Sementara variabel Z ini jauh dari titik Z ini jauh dari X karena dia dipengaruhi hanya dari variabel B-nya. Variabel A-nya itu nggak membawa pengaruh jarak ke X. Oke. Selanjutnya, kekurangan selanjutnya itu atribut dan atribut mana yang harus digunakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, ini itu dia berpengaruh dengan mengacu dengan banyaknya variabel yang digunakan. Nah, KNN ini dia rentan terhadap dimensionalitas. Dimensionalitas ini sama dengan banyaknya variabel yang digunakan. Nah, karena semakin banyaknya dimensinya, ruangannya otomatis pasti bisa ditempati instance itu semakin besar. Sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari suatu instance yang sebetulnya sama sekali itu tidak dekat. Jadi, dia terbaca itu dekat. Gitu. Kekurangan selanjutnya, biaya komputasi cukup tinggi karena diperlukan perhitungan jarak dari tiap sampel uji pada keseluruhan sampel latihan. Nah, untuk mengklasifikasikan sebuah instance, katakan X, KNN harus menghitung jarak antara X dengan semua instance lain dalam dataset. Nah, bisa kita katakan kompleksitas waktu klasifikasi KNN itu berbanding lurus dengan jumlah instance. Misalnya, kita punya 10.000 instance, masing-masing punya 20 variabel. Nah, kita ingin mengklasifikasikan 100 instance. Nah, tadi ini misalnya aja 100 kan. Tadi kan syaratnya K itu harus ganjil. Nah, terus total operasi yang kita lakukan itu berarti 100 instance dikali 10.000 instance latih dikali 20 variabel sama dikali 20 operasi per variabelnya. Nah, kita itu punya 40 juta operasi sehingga itu termasuk tinggi nilai komputasinya. Nah, karena kasus ini juga kita KNN ini menjadi sebuah kekurangan dengan algoritma ini membutuhkan lebih banyak waktu dan membutuhkan lebih banyak memori untuk menyimpan data latihan tersebut. Itu menjadi kekurangan yang nomor 4 dari KNN. Nah, yang kelima, mudah tertipu dengan atribut yang tidak relevan. Contohnya itu, misalnya kita punya dua variabel A, variabel B. Nah, kita udah pakai KNN dan kita udah dapat klasifikasinya. Nah, pada kasus sebetulnya kita bisa hanya memakai variabel A saja untuk mengklasifikasikannya. Karena kita tadi udah pakai dua variabel itu, otomatis ada instance yang salah, yang terklasifikasi dengan salah. Yang terklasifikasi dengan salah. Nah, itu juga mengacu dari
KNN yang menganggap semua variabel itu setara atau sama penting. Jadi, untuk mengatasi permasalahan yang kelima ini, kita bisa memberi bobot pada variabel dalam perhitungan jarak antar instance. Misalnya kita tahu variabel yang non-informatif, yang tidak terlalu informatif gitu, kita bisa memberi bobot yang kecil. Terus tadi yang untuk kasus dimensionalitas, maaf ada sedikit kelupaan, yang untuk kasus dimensionalitas kita bisa mengatasinya dengan pemilihan variabel atau rekayasa fitur, misalnya menggunakan PCA. Nah, terus untuk yang kasus rentang terhadap perbedaan rentang variabel atau jarak variabel, kita bisa mengatasinya menggunakan operasi center scale atau operasi min-max. Nah, segitu aja kekurangan KNN. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu contoh penggunaan WK. Nah, boleh next dulu. Nah, kelompok kami menggunakan data yang berasal dari www.kaggle.com. Nah, data yang kami gunakan yaitu data prediksi kematian yang disebabkan oleh gagal jantung atau heart failure. Datanya berisi, maaf ini salah penulisan, ada 11 faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Saya izin share screen-nya. Nah, hostnya tolong di itu deh. Hostnya itu dulu yang share screen-nya buat partisipan. Gimana sih? Jadi silakan co-host gitu, Bu. Biar bisa share screen. Udah. Nah, ini kelihatan nggak? belum. Udah. Udah. Nah, ini tampilan awal WK-nya. Buat tadi kita KNN itu, kita klik Explorer. Duh, lama. Kok lama? Di jendela Nah. terpisah nggak dia? Ada nggak? Nggak ada. Belum. Ganti Windows share screen-nya aja. Ada? Udah. Insyaallah. Selanjutnya tadi kan setelah kita klik Explorer itu, di menu pre-process, kita open file. Lama. Nah, tadi kan kelompok kami yang pakai data yang heart failure itu. Kita download di
www.kaggle.com. Nah, mana? Itu. Nah, tinggal pilih datanya, terus di open. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini variabel-variabelnya ada age, anemia, creatinine, apalah gitu, diabetes, ejection fraction, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mengecek yang nearest neighbor. Kak, belum ada muncul. Ya? Belum ada. Belum sih. Belum gerak Bentar. itunya. Bentar. Ada? Iya, udah. Nah, tadi kan setelah yang open file itu akan muncul seperti ini. Nah, ini variabel-variabelnya. Ada 11, yang 12 itu kelasnya. Nah, terus kita ke menu classify. Kemudian di classifier-nya kita pilih yang di folder lazy, kemudian pilih IBK. Kemudian untuk menentukan berapa banyak K-nya atau banyak titik terdekatnya, kita klik ini. Yang tulisan IBK, bla bla bla. Nah, ini di KNN kita tentukan mau berapa K yang dipilih. Nah, ini secara default-nya tuh pakai Euclidean distance gitu. Jadi pertama misalnya kita pilih K-nya 1. Misalnya oke. Ininya biarin aja seperti awal. Terus ininya date. Karena kan yang kelasnya itu dari date. Kita klik start. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini correctly classified instance-nya sekitar 60,2. Nah, untuk yang di sini itu confusion matrix-nya tadi yang dijelasin oleh Kiran. Yang ini true positif, yang ini false positif, yang ini false negatif, yang ini true negatif. Nah, kan ini masih maksudnya correctly classified instance-nya itu cuma 60,2 gitu. Kurang besar gitu. Nah, kita bisa ganti lagi jumlah K-nya, misalnya 3. Oke. Start lagi. Nah, 3 jadi 64,8 kurang 9. Nah, jadi mulai makin tinggi correctly classified instance-nya. Misalnya kita pakai 5. Nah, 65,55. Terus kita lakukan sampai sekiranya kita udah dapat yang paling tinggi gitu correctly classified instance-nya. Kelompok kami udah mencoba, ternyata yang paling tinggi itu dengan metode Euclidean distance itu jumlah K-nya itu 18. Nah, sekitar 69,9%. Correctly classified-nya 69,9. Misalnya kita mau ganti metode, misalnya pakai Manhattan. Nah, di sini di nearest neighbor search algorithm-nya ganti. Klik yang kolom yang ada tulisan linear and search. Kemudian di distance function-nya choose. Nah, kita ganti di sini bisa pakai Chebyshev distance, bisa Euclidean, bisa filter, bisa Manhattan sama Minkowski. Nah, misalnya kita pakai Manhattan. Oke. Ininya misalnya kita 1 dulu kayak tadi. Start. Nah, kalau pakai Manhattan, kalau kita milih K-nya 1, correctly classified instance-nya 61,8. Kelompok kami udah nyoba juga pakai yang Manhattan itu, KNN-nya juga, jumlah K-nya juga sama 18 itu, sehingga correctly classified instance-nya 70,2. Jadi sedikit lebih tinggi dibanding yang tadi yang pakai metode Euclidean distance.
mungkin cukup untuk segitu, nanti itunya dijelasin oleh Kiran. Aldo bisa share screen lagi yang tadi itunya PPT-nya. Output-nya. Oke. Jadi berdasarkan hasil output dari WK tadi yang dijelaskan oleh Raka, dengan menggunakan Euclidean distance dan dengan nilai K-nya sama dengan 18, maka correctly classified instance atau tingkat akurasinya didapatkan sebesar 69,9%. Jadi di sini kita dapatkan nilai daripada positive false-nya itu sama dengan 83. Yang mana berarti model kita memprediksi bahwa pasien akan meninggal akibat gagal jantung, padahal kenyataannya tidak. Jadi gini, ada 83 pasien yang diprediksi oleh model tersebut bahwa yang 83 orang pasien itu akan meninggal akibat gagal jantung. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak meninggal gitu. Dan untuk negatif false-nya itu kita dapatkan 7. Yang mana berarti model kita memprediksi bahwa pasien tidak akan meninggal akibat gagal jantung, padahal kenyataannya pasien tersebut meninggal. Jadi model kita tersebut yaitu di mana model kita yaitu KNN ataupun K-nearest neighbors memprediksi bahwa ada 7 pasien yang tidak akan meninggal karena gagal jantung. Padahal kenyataannya pasien tersebut meninggal karena gagal jantung. Oke. Next. Bentar, ada ini udah. Dan dengan menggunakan manhunch distance, dan dengan nilai K-nya juga sama dengan 18, maka nilai daripada correctly classified instance ataupun tingkat akurasinya itu lebih besar daripada Euclidean distance, yaitu sebesar 70,2%. Dan perhitungan daripada correctly classified instance ataupun tingkat akurasinya itu didapatkan daripada rumus daripada conversion matrix tadi, di mana rumusnya itu yaitu mana ya? 14 ditambah 192 dibagi dengan total daripada 14, 80 ditambah 82 tambah 7 ditambah lagi dengan 196. Maka dapatkan hasilnya sebagai 70,2%. Oke. Udah. Next. Jadi tadi sudah dijelaskan secara lengkap dan detail oleh teman-teman sekalian. Saya mau meringkas sedikit untuk menyimpulkan
tentang diskusi kami ini. Sedangkan di algoritma KNN tadi seperti dijelaskan itu adalah termasuk supervised learning karena melihat data atau data training sebagai acuannya. Nah, algoritma ini mengklasifikasikannya berdasarkan tetangga terdekat atau nanti ada namanya parameter K. Nah, terus parameter K tadi tidak ada aturan khusus untuk penentuan parameter tersebut. Nah, tapi dipermudah dengan menggunakan Euclidean atau beberapa rumus jarak yang lain. Nah, kemudian untuk KNN itu metode klasifikasinya itu terhadap sekumpulan data berdasarkan pembelajaran data. Terus ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sebelumnya kita ketahui tadi seperti dikatakan Sita, tidak ada metode yang terbaik, tapi ada metode yang terbaik dengan kondisinya. Jadi kita melihat kondisinya dulu baru kita tentukan metodenya. Nah, terus si KNN ini sangat mudah dipahami dan diimplementasikan. Nah, itu kelebihan paling utama. Kemudian di kekurangannya, kita perlu menentukan parameter K. Nah, jadi parameter K ini harus tepat dan ini sangat mempengaruhi klasifikasi untuk data-data itu. Nah, seperti tadi ada 70% dan 69% itu K-nya sama dan tapi metodenya berbeda. Jadi kita harus memilih metode dan K yang tepat. Terus seperti dikatakan Asti tadi, rentan terhadap variabel yang non-informatif, bisa dikatakan non-informatif. Kemudian dikatakan nilai komputasi yang tinggi, sehingga biayanya untuk menggunakan metode ini juga tinggi. Nah, terus ada catatan tambahan untuk ini yang belum dikatakan teman-teman, yaitu dalam kasus KNN itu harus menggunakan variabel independen yang sudah berbentuk angka. Nah, jadi kalau tidak berbentuk angka, maka harus dikonversi terlebih dahulu. Nah, jadi ada sebuah meme di sini, KNN be like, show me your friend and I'll tell you who you are. Nah, maksudnya di sini kita bisa mengenali seseorang, mengetahui status seseorang itu dengan melihat orang-orang terdekatnya. Jadi misalnya kita ingin mengetahui genre musik yang disukai oleh seseorang. Kita bisa memperhatikan lagu-lagu apa yang sering didengarnya atau dinyanyikannya, terus bagaimana dia bergaul dengan teman-teman yang satu hobi dengan musik misalnya atau dengan K-pop dan yang lain-lain. Berarti dia termasuk genre musik yang misalnya ke Korea-Koreaan gitu. Nah, jadi kita bisa mengetahuinya dengan melihat tetangganya sama seperti KNN ini. Nah, jadi itu saja untuk kesimpulan akhirnya. Tadi sudah lengkap. Kemudian kita akan mulai sesi tanya jawab. Ini sesi tanya jawab. Yang bertanya siapa nih? Nanti itu, ntar Nanti tuh. sama itu. Jadi tutup aja. Sekian dulu sesi tanya jawab, nanti
sesi Zoom. Nah, kemudian terima kasih atas kerjasama dan kerja keras teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini bisa mempermudah dalam pembelajaran teman-teman yang lain dan bisa mengambil kesimpulan masing-masing juga. Terima kasih dan selamat sore. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kembali. Makasih.